Yang terhormat fasilitator andalan kita semua, Pak Hasan, Pak Asri, yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, Kepala Sekolah Andalan Kabupaten Takalar Solo. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti agenda pelatihan pembelajaran mendalam kita. Salam dan salawat terpura kita kirimkan ke junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai kedua kita. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi baju koprisa ini belum jadi saya. Jadi saya berusaha saja senada dengan teman-teman. Ya. Jadi tapi sebelum saya lanjut kita pantun dulu ya. Belum Pak. Bulan bersinar di waktu malam. Bertabur bintang pancarkan cahaya. 3 ciri belajar mendalam, yaitu sadar, bermakna, dan gembira. Satu lagi ya. Masih bisa? Pergi ke pasar membeli ikan, lalu dikemas pakai bungkusan. Pembelajaran mendalam dilakukan untuk hasilkan 8 profil lulusan. Mantap. Itu intinya ya. Kumpulnya di mana? Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sepekan ini saya kurang fit. Diagnosa dokter katanya ini gejala tipes. Jadi ini. Jadi judul dari laporan saya yakni transformasi pendidikan sekolah Islam terpadu, implementasi pembelajaran mendalam berbasis digital, LMS, portofolio untuk mencetak generasi berkarakter dan kompeten abad 21. Jadi LMS kami ini sudah ada sebenarnya, cuma masih sederhana, belum bisa diakses oleh siswa saya. Makanya kemarin saya sempat minta Denjare untuk microsite, tapi saya masih menunggu waktunya beliau. Nanti kami yang mana yang terbaik yang kami punya atau nanti microsite itu yang insya Allah kami gunakan. Yang jelas ini ada usaha transformasi ke lebih baik lagi sistem sekolah Islam terpadu ini, sama dengan sekolahnya Pak Asri. Jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit juga saya ingin menyampaikan bahwa yang saya tempati sekarang di bawah pondok pesantren, yaitu nanti bahkan kelas 1 ini sudah masuk emis. Jadi dia sudah beralih ke Menak. Dia memang khusus untuk kurikulum muadalah ke pesantrenan. Tapi kami dari SMP Al-Fatih masih tetap berjuang untuk tetap ini ada SMP-nya. Dan alhamdulillah Ketua Yayasan Haji Hairil Anwar itu sudah menyiapkan tempat yang memang kami tidak bisa bergabung dengan pesantren karena akan merubah sistem. Ada polanya yang beda dengan full day school. Dan ini yang saya dalami hampir 10 tahun juga di sekolah sebelumnya. Jadi profil sekolah kami sedikit sampaikan bahwa kami sejak awal ya tahun 2019 ya mungkin sekolah Bapak Ibu di masa pandemi kemarin, alhamdulillah anak-anak kami itu belajar offline. Walaupun itu hari ada petugas kesehatan untuk meminta anak-anak kami pulang, alhamdulillah berkat negosiasi, alhamdulillah anak-anak belajar offline di pondok dan tidak ada yang keluar dari pondok. Jadi mungkin ibu mengalami 2-3 tahun belajar online anak-anak tak. Kalau saya alhamdulillah masih bisa offline saat itu. Jadi angkatan pertama ini sudah kelas 3 SMA, itu yang angkatan pertama. Dan SMP angkatan kedua kami masuk sekolah penggerak.
Jadi yang terpenting dari visi kami itu, Bapak Ibu sekalian, itu menginginkan generasi yang unggul berkarakter Qurani, berwawasan global dan tentunya masih tetap tidak boleh melupakan budaya lokal dan berjiwa entrepreneurship berbasis digital. Ini teman-teman Kombel, yaitu Al-Fatih keren ya. Ini Kombelnya. Jadi yang kami harapkan ya ada kekhasan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi karakter, tarbiyah, pembelajaran mendalam menjadi relevan karena ia memuliakan peserta didik dan menekankan pada dimensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, selaras dengan visi SMP Al-Fatih untuk mencetak generasi pemikir yang beriman. Praktek pembelajaran harus memastikan bahwa ilmu yang didapat tidak hanya kognitif, tetapi juga bermakna dan terinternalisasi menjadi adab dan akhlak mulia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami tidak sekedar mengejar prestasi akademik, tapi yang terpenting yang di pikiran saya dan selama ini yang mungkin belum maksimal juga output dari anak-anak kami, yang jelas kami menekankan ada keunggulan dari adab dan akhlaknya anak-anak. Karena kami berpikir kalau anak-anak ini sudah bagus adab dan akhlaknya, insya Allah dia bisa dengan kemauan sendiri untuk berprestasi. Karena kalau kita ini yang kita utamakan, dan saya kira mindset orang tua sekarang ini, kalau kita dulu mungkin mengharapkan anak kita ranking 1 atau jago matematika, jago bahasa Inggris, tapi yang perubahan yang saya lihat selama menghadapi orang tua, bahkan di sekolah sebelumnya di Al-Fitian School Goa, bahwa yang membuat mereka tertarik adalah adab dari akhlak anaknya yang dia lihat, ada yang dia rasakan. Tidak mesti harus bilang harus anaknya jago matematika, jago bahasa Inggris, tidak. Tapi ada perubahan paradigma, ada pola berpikir yang berubah dari kita semua. Jadi kalau saya Bapak Ibu, bukan saya dari pendidikan, jadi saya sedikit ya menyampaikan profil saya, alumni Unhas, tidak ada background di pesantren, semua dari negeri juga dulu. Tapi karir mengajar saya itu di Al-Fitian School Goa 2010. Ya. Belajar sedikit nyambung sih dengan jurusan saya. PKN saya dulu ajar waktu di Al-Fitian. Kemudian lanjut di Al-Fatih, tapi sejak 2018 teman-teman berinisiatif membangun sekolah di Takalar, makanya saya pindah pulang kampung ke Takalar, berhijrah dari Makassar pindah ke Takalar, membangun Al-Fatih ini. Dan sejak awal memang memakai sistem KMI, pondok gontor, dan dipadukan dengan kurikulum Dignas. Ya. Kemudian ini sedikit mungkin tidak perlu banyak saya jabarkan di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi abstrak bahwa implementasi program pembelajaran mendalam deep learning ini yaitu terintegrasi dengan teknologi digital di sekolah Islam terpadu SMP Al-Fatih Paramata. Kami targetkan periode ini dan mudah-mudahan bisa selanjutnya. Jadi program ini dirancang sebagai respon strategis untuk mempersiapkan peserta didik agar tidak hanya unggul secara akademik dan spiritual, tapi juga menguasai kompetensi abad ke-21 tentunya di era digital ini. Kita berharap anak-anak kita ini punya konten yang baik, yang positif, dan bisa menghasilkan cuan dari konten ini, karena sangat menjanjikan sekarang ya konten-konten sekarang ini. Kalau konten kreator, yang penting jangan yang joget-joget saja toh
memperlihatkan aurat. Itu yang kami tekankan ke anak-anak. Dan latar belakangnya, pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk perubahan dan sumber daya manusia yang unggul di era revolusi ini. Bapak bisa ini ya. Kemudian tujuan menghasilkan lulusan Al-Fatihah Al-Fatihah yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan spiritual, intelektual, keterampilan abad ke-21, kemudian landasan hukum dan konseptual. Program pembelajaran mendalam berbasis digital di sekolah Islam terpadu dilaksanakan berdasarkan landasan yang kokoh dan aspek religius, regulasi negara dan kerangka pedagogi modern. Jadi saya berharap nanti ke guru-guru kami bahwa semua mata pelajaran itu bisa dikaitkan atau dikaitkan dengan agama, dan kalau berharap nanti modul ajarnya semua ada ayat atau ada hadisnya yang terkait dengan materi itu, bisa dikaitkan dengan agama dan bisa dikutip, diminta modul ajarnya nanti ada ayat Al-Qur'annya atau hadisnya. Kemudian laporan kegiatan ya, tahap assess, tapi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja, masalah atau potensi yang harus menjadi fokus program, memastikan sumber daya dialokasikan untuk kebutuhan yang paling mendesak. Kemudian desain, tapi ini berfokus pada perancangan intervensi yang spesifik dan bertarget untuk mengatasi kebutuhan mendesak, yaitu peningkatan kompetensi guru dalam merancang proyek deep learning dan optimisasi penggunaan Learning Management System atau LMS. Implement tahap ketiga ini mencakup eksekusi strategi yang dirancang dimulai dari pelatihan intensif guru hingga penerapan perdana di kelas serta pencatatan kendala di lapangan. Kemudian measure ya, tahap pengukuran dilakukan untuk menemukan tingkat efektivitas program dan mengukur sejauh mana tujuan kinerja spesifik telah tercapai setelah prode implementasi selama 3 bulan. Refleksi kemudian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hasil di tahap measure, mengubah data menjadi wawasan yang akan memadu tahap change. Kemudian terakhir bertujuan untuk mengintegrasikan siklus ini ke desain program tahunan, memastikan perbaikan berkelanjutan dan mengatasi efisiensi waktu guru. Ini juga kami ada hasil dan analisis. Hasilnya hasil kualitatif, ada contoh praktik baik, best practice, keberhasilan program diukur tidak hanya dari data kuantitatif, tapi juga dari kualitas pengalaman belajar mendalam yang diciptakan. Berikut adalah 2 contoh praktek baik yang menonjol dan merefleksikan integrasi deep learning, nilai SIT dan teknologi digital. Jadi pembiasaan baik yang kami lakukan nanti ini sholat periode kalau sudah berpisah dengan pondok, itu pagi-pagi anak-anak kami arahkan untuk salat duha, kemudian ada juga doa pagi, almat surat, kemudian baru siap-siap untuk kegiatan. Kemudian waktu zuhur itu dilatih anak-anak untuk bisa pidato atau ceramah. Kemudian di hari Sabtu nanti kegiatan ekstra kurikulernya. Kemudian analisis capaian program pembelajaran mendalam berbasis digital di SIT Al-Fatihah Al-Fatihah menunjukkan adanya kemajuan signifikan, namun juga mengungkapkan tantangan yang perlu ditindaklanjuti. Mungkin ini yang beberapa kami rekomendasinya. Tadi ada kesimpulannya, gak kesini nih. Yang rekomendasinya penguatan sumber daya manusia atau pengajar kami
dan pedagogi, kemudian pengembangan infrastruktur dan ekosistem digital, kemitraan pembelajaran. Tentunya bagi kami bahwa keberhasilan kita mendidik anak itu 3 aspek, bahwa tidak cuman tugas dari sekolah, tapi keterlibatan dari orang tua. Program yang kami jalankan harus tersampaikan ke orang tua supaya dilanjut di rumah. Jadi program itu tidak cuma di pembiasaan yang baik atau ya kebiasaan-kebiasaan itu harus dijalankan atau disampaikan juga ke orang tua. Jangan sampai pulang sekolah anak-anak tidak menjaga lagi misalnya sholatnya, tidak lagi sholat berjamaah, tidak lagi menghafal, tidak lagi membaca Al-Quran. Tapi kami akan rutin sekali sebulan itu ada pengajian untuk orang tua. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang butuh fasilitator yang Anda temui, boleh ini fasilitator kita. Promosi. Ada yang butuh lebih mendalam? Iya, saya promosikan ini fasilitator kita. Karena alhamdulillah kemarin saya sama Pak Hasan itu betul-betul guru kami sangat puas, kehadiran beliau sangat banyak. Ya. Di cerita pulanya Pak Hasan. Jadi sangat banyak yang baru lah didapatkan dari beliau. Ya, mungkin fasilitator berikutnya lagi Pak Sri ini yang kami saya kira senior di Takalar ini terkait dengan sekolah Islam terpadu. Mudah-mudahan bisa ada waktunya di Al-Fatih lagi. Ya, kalau saya diundang saja untuk belajar karena saya baru kepala sekolah yang baru. Jadi menampilkan di sini bukan untuk jadi pemateri ya. Diundang saja makan tadi sama Titi tadi? Kumpulnya. Nah, ini itu yang ketiga tuh. Itu yang mengundang, Pak. Itu yang mengundang. Yang tampil hari boleh. yang mengundang. Di mana tuh kumpulnya? Dia mau gimana pertanyaan tuh? Ada musiknya. Ini. Ada yang mau ambil nomor teleponnya bisa silakan. Kalau ada mau mengundang acara ini nomor saya. Ada musiknya, ada musiknya. Nah, kalau ada Nanata yang mau sekolah dekat Galesong, ya ini bulan Desember. Tidak apa-apa ya, sedikit kami promosi. Desember insya Allah kami lebih awal membuka pendaftaran siswa atau santri baru Al-Fatih. Oke, ya terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini sedikit singkat atau panjang mungkin tadi ya atas persentase, walaupun belum fit, tapi dengan melihat wajah-wajah saudara Bapak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng membuat saya bersemangat hadir dan harus hadir. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa kita memberikan terbaik buat anak peserta didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini senior saya di SMP Perleko. Ini beliau yang ngospek saya tuh SMP. Ya. Kita kasih dulu senyum yang meriah. Mana senyumnya? Ini senyumku. Untuk siapa? Untuk suamiku. Untuk Bu Dokter. Mana Bu Dokter? Woi, nah bisi-bisi itu dia apa hadiah? Ada hadiahnya untuk peserta. Ada hadiahnya untuk peserta. Dia bisi-bisi. Antara kurikulum, antara pendekatan Islam terpadu dengan pendekatan implementasi mendalam ini bertransformasi, artinya ada perubahan dari segi mananya. Itu yang belum saya bisa lihat dari apa yang ditampilkan. Ya, perubahan yang mendasar yang bagaimana, apakah menambah atau mengurangi, apakah sesuai, apa tidak sesuai. Ini yang saya belum melihat. Dan dari segi asesnya, apakah bagaimana cara melihat menggali
data ini apakah lewat observasi kah, wawancara kah, bagaimana pelaksanaan implementasi mendalam di sekolah Al-Fatih ini saya mulai, sehingga kita bisa melihat hasilnya berapa persen nih yang setelah diadakan transformasi ini. Itu yang menjadi pertanyaan di benak saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru itu soal baru itu pertanyaan mendasar. Baik, Bob. Baru juga di benaknya. Yang udah masuk. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira pembelajaran mendalam ini artinya memang menguatkan dengan kehadiran pendekatan pembelajaran mendalam ini. 8 dari profil lulusan kita itu lebih menguatkan dengan sistem yang Islam terpadu selama ini. Bahkan ya pembiasaan sekarang yang di sekolah ya, teman-teman ini di negeri mulai SD, SMP, SMA yang digalakkan oleh Kemendikbud itu, alhamdulillah kami di Sekolah Islam Terpadu itu sudah jalan selama ini, dan saya kira dengan adanya kehadiran pemerintah ini dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu lebih menguatkan. Jadi sejalan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada yang bertentangan, dan justru kehadiran PM ini menguatkan bahwa kami harus lebih baik, harus jauh lebih baik, harus output dari anak-anak kami harus lebih dari segi kualitas, karakternya, adabnya, akhlaknya itu jauh lebih baik dengan misalnya pendekatan digital hari ini yang mau tidak mau anak-anak kita tidak bisa lepas dari digital ini. Tinggal kita, kehadiran Sekolah Islam Terpadu ini atau pondok kami itu bagaimana anak-anak diarahkan untuk tidak kebablasan di dalam menggunakan teknologi ini, tidak membuat konten-konten yang tidak bermutu atau bahkan bisa menjatuhkan dirinya sebagai umat Islam. Jadi itu nilai-nilai internalisasi keislaman itu yang harus menjadi dasar yang kuat bagi peserta didik kita untuk menghadapi tantangan yang saya kira jauh lebih besar ke depan ini dibandingkan dengan masa-masa kita. Karena ya harus diambil positifnya ini. Kita tidak bisa terlepas atau menghindar dari media sosial ini atau digitalisasi hari ini. Nah, inilah yang kemudian kami coba hadirkan anak-anak mengakses digital itu dengan hal positif, membuat konten-konten yang bermanfaat, bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain atau masyarakat secara umum. Dan alhamdulillah dengan pendekatan pembelajaran mendalam ini saya kira sangat menguatkan kita untuk proses perbaikan peserta didik kita di dalam menghadapi masa-masa yang akan datang di era digitalisasi ini. Mungkin seperti itu Bapak. Itu ada yang ingin didalami lagi? Bagaimana cara asesnya untuk mengetahui implementasi mendalamnya, berapa persen di sekolah terlaksana? Dilihat ada.
menjelaskan identifikasi kedua ya, pertama kedua. Oh iya, termasuk aksesnya. Memang kami ada penjelasan di laporan saya sebenarnya, tapi kayak saya nggak di sini. Ada di. Yang jelas belum semua kami dari guru kami juga itu ya, hampir sekitar 75% bisa artinya menggunakan LMS yang ada di sekolah kami sekarang itu belum sepenuhnya juga bisa dilaksanakan oleh guru-guru kami, walaupun kemarin Pak Ahsan kira saya yang paling muda di sekolah, ternyata saya yang paling bermuka tua. Ya, masih muda, tapi masih banyak memang yang guru juga mungkin karena pola pikir PP tadi itu misalnya pelaksanaan ujian atau mid semester masih ada guru yang belum melaksanakan itu atau bisa masuk ke LMS atau menggunakan digital. Kemudian siswa kami semuanya kita harapkan ada peningkatan sampai 25% untuk di evaluasi portofolionya itu bisa meningkat. Jadi target ya setiap tahunnya itu ya. Gimana ya? Dan saya jelaskan. Jadi seperti itu yang saya ingat, Bu ya, dari susun. Kami menyusun ini bersama guru-guru kami, ya. Oh ya ini ya. Jadi ada kondisi kinerja saat ini hanya sekitar 60% guru yang secara rutin bisa ini, kemudian ada kesenjangan ditemukan. Sekolah menargetkan 80% siswa mencapai level 3 mahir dalam penilaian kritis, namun data asesmen kami itu masih di level berkembang. Kemudian pengumpulan datanya mengkaji laporan kinerja tahun sebelumnya, hasil ujian asesmen atau modul ajar yang digunakan oleh guru. Kemudian ada survei kebutuhan ya yang dengan menyebar kuesioner. Kemudian ada observasi terstruktur, melakukan observasi kelas, kegiatan lapangan menggunakan rubrik yang telah ditetapkan dan melihat secara langsung praktik pedagogi atau interaksi peserta. Kemudian ada FGD. Kemudian ya prioritas masalah, ada aspek keterampilan. Mayoritas guru merasa kesulitan mendesain proses berbasis masalah nyata yang mengintegrasikan lebih dari 2 mata pelajaran. Kemudian prioritas masalah kedua, aspek digital itu yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian ada aspek karakter nilai. Hasil survei karakter menunjukkan bahwa inisiatif dan kemandirian siswa dalam mencari solusi belum optimal tanpa arahan guru. Jadi
sekali lagi bahwa fungsi kita sebagai fasilitator hari ini, sebagai tugas kita saat ini adalah sebagai fasilitator, memang tinggal kita berfungsi menjadi fasilitator untuk anak-anak bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita ini. Dan itu yang perlu ditekankan oleh guru-guru kita, bahwa tidak selamanya kita yang harus berkuar-kuar, berceramah, bercerita dan marah-marah kan Pak Sri ya. Ya, tapi kita jadi anak-anak kami itu alhamdulillah, misalnya kayak IPA, termasuk saya dulu juga lebih sering ke praktek. Anak-anak itu bahkan ada anak biasa rindu sama guru IPA-nya, karena guru IPA ini biasa terkait dengan proses kayak itu ragi makanya itu membuat donat ya, membuat kue atau membuat sabun, itu langsung dipraktekkan, dan itu memberikan peran bahwa guru kami hanya fasilitator, dan yang lebih aktif atau kreatif dari anak-anak itu sendiri muncul kreativitasnya, termasuk dalam misalnya mapel IPS, PKN, ya kita tinggal memberikan pertanyaan pemantik untuk anak-anak bisa mengembangkan atau bisa berpikir, berargumen. Kalau misalnya saya dulu PKN sering berdiskusi, saya kasih awal dulu materinya, saya kasih pemantik, kemudian itu terbangun diskusi di antara mereka, karena kami berpikir anak-anak harus membiasakan atau daya pikirnya itu harus terus dilatih untuk mampu bisa berkomentar, berargumen, atau mungkin bertanya kepada guru-gurunya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Ya mungkin itu. Ya terima kasih atas sharingnya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya iya terpenting. Nah, tinggal si kepala ini siapa yang ngani ini fasilitator atau Oke Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya, dan saya sangat butuh bimbingan dan sharing dari Bapak Ibu sekalian sebagai suhu guru atau kepala sekolah senior dari kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada nasi makan siang atau salah sebentar dikumpul di STR saya. Undangannya Pak Pas ini atau siapa? Yang berbicara. Masya Allah. Insya Allah masih ada satu lagi penampilan terbaik hari ini. Kita makan belum dulu. tampil ya. Kita break dulu untuk sesi ini, dan insya Allah setelah seluruh penyaji kita akan berbicara mengenai RTL di satuan pendidikan masing-masing. Kita tutup saja dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.